Ibu sekalian, saya ingin sampaikan pertama kali belum maaf saya tidak terbiasa dengan tampilan. Biasanya Ustadz itu mendapat tahu, Pak. Oh, Ustadz betul. Jadi biar datang orang stok. Kalau saya memang tidak terbiasa dengan model begitu. Kadang-kadang saya pakai tangan pendek. Datang seterusnya. Dan dengan model begitu, saya itu lakukan seperti sekarang karena memang pengalaman beberapa waktu ketika suatu saat saya itu diundang di acara besar di salah satu kecamatan di kabupaten ini. Dan saya itu merasa karena diundang, maka pas saya datang saya langsung duduk di kursi yang begitu, yang gagah di muka. Pokoknya saya langsung duduk di situ, Pak Diam. Yang Mbak undang belum datang. Nah, karena saya merasa dulu, makanya saya langsung duduk di situ, Pak. Setelah saya duduk, saya tidak sadari bahwa yang di samping kanan saya itu Pak Camat. Saya tidak sadar. Jadi karena saya duduk, saya perhatikan betul, tidak tenang dia, saya ada duduk di samping Pak dia itu, Pak. Baru dia jaga Milo lagi, Saya cuek, duduk santai. Karena saya cuek, dia berdiri, Pak. Coba ngana bukan di situ nggak tanpa duduk di sana, sorong ke sana, Pak. Terpaksa sorong abang. Itu yang dan itu luar biasa, Pak. Dari situ saya tidak mau datang kalau yang Mbak undang tidak kenal saya tidak akan pernah muncul di muka. Pokoknya di belakang terus. Dari situ saya tobat, Pak. Makanya beberapa waktu lalu saya diundang di acara takziah pagi hari, Pak, di kota. Saya itu datang biasanya diundang kalau tepat waktu saya datang, Pak. Saya itu sering datang tepat waktu. Saya datang pas alhamdulillah belum terlalu banyak orang. Tapi sudah lumayan banyak sedikit lah. Saya hanya ingin memastikan saya itu tidak salah tampak. Makanya saya datang pas di pintu masuk itu ada meja yang biasanya ada kue-kue kan meja gitu. Pas di muka pintu begitu. Saya berdiri di situ, Pak. Saya memastikan saya ini tidak salah tampak. Maka saya diam dulu di situ. Sekitar 5 menit saya berdiri, ibu-ibu itu keluar kamar dari rumah, Pak. Dia keluar, dia ada palia, pas saya di situ. Itu di meja situ, dekat meja. Di samping meja itu ada tas-tas jumbo, ada 4 biji. Dia ada palia, saya di situ. Dia ada panggil saya. Ada cara bapak itu yang saya tidak dapat lupa. Woi! Saya cuek. Bukan saya tahu yang dia panggil ini Karena saya cuek, dia panggil yang kedua. Hubungan tidak ada panggil, kita dapat panggil pangana. Bari poolo berarti saya yang dia ada panggil ini Saya ada datang ke sana, saya tanya, Ibu, saya yang tiba ada panggil, kalau bukan ngana siapa Oti? Oh begitu, ya, mau apa Ibu? Daripada ngana bawa diri di situ itu, coba ngana angka kamar itu tas jumbo yang ada di situ itu. Terpaksa angka ada ampa Pak, tas jumbo. 3 itu saya angka agak berat. Ibu ini siapa? Woi, yang itu dia nasi kotak putih ya. Mau taruh di mana Ibu? Coba ngana taruh kasih di belakang. Saya antar sampai di belakang. Tidak ada yang bantu abang. Sampai dos yang terakhir tas jumbo yang terakhir kotaknya itu warna putih. Oh, kue ini. Saya tanya ulang supaya tidak entah salah dia dapat bihu ini abang. Saya tanya, Ibu, yang ini mau taruh di mana? Apa dia jawab? Ngana tidak lihat yang ada duduk belum pegang kos dos uti. Baru maksud li Ibu apa? Ngana seliwir ke sana dulu. Terpaksa bas seliwir abang. Oh malali. Itu yang jadi masalahnya. Sementara itu ada masalah. Yang Mbak undang terlambat datang. Kedua lo Ibu, kedua. Mari. Itu yang akibatnya kenapa? Yang Mbak undang terlambat datang, Pak. Akhirnya sementara bas liwir kue saya dia telepon, Ustadz, so di mana? Perasaan so banyak ini orang, Ustadz belum ada. Saya bilang, perasaan saya sudah tadi di sini ini Baru apa saya tidak dapat lihat Ustadz? Saya bilang, bagaimana tipe mendapat lihat kalau saya ada bas liwir kue? Orang Allah tidak bertanya-tanya, Pak. Itu yang salah. Dan itu baru bakal kecil, Pak. Bapak Ibu sekalian, saya sengaja sampaikan hal ini, sekelumit kisah singkat ini, dan ini pengalaman. Ada yang lebih parah dari itu ketika saya bersama dengan Pak Nelson. Itu lebih parah dari itu, Pak.
Apa yang saya sampaikan, terkadang kita orang, tapi bukan orang di sini, tanpa yang lain, menghargai dan menghormati orang itu kebanyakan diakibatkan karena dia punya seragam, Pak. Biar masih 1 kilo dia, yang penting masih pakai seragam. Jojo. Tidak ada yang begitu di sini. Tidak ada kan? Tidak ada, Pak. Pulau Wali. Seakan-akan yang bisa dihargai, dihormati, disegani hanya orang yang model begitu. Apa yang terjadi? Kita membuka peluang kepada orang yang memiliki status itu menjadi nenge plus nenge. Sebenarnya dia tidak ada rasa apa-apa, cuma terlalu lebay kita cok. Sehingga kenengian dan keandoannya muncul. Dan seterusnya. Yang berdosa siapa? Bisa saja dua-dua yang berdosa. Padahal yang Nabi ajarkan sama orang bahwa mengukur orang itu baik atau tidak, jangan dilihat pada tampilan luarnya saja. Sehingga itu Nabi mendoktrin kita dengan innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tidak pernah Tuhan itu mengukur orang itu baik, hanya diakibatkan tampilan luarnya saja. Mungkin karena masih aktif kita orang tinggal nengomai uti pakai baju, Pak. Coba di saat kalau dia so pensiun, saya mau tanya, barangnya tidak dia pakai biar baru satu badan yang baju, Pak. Coba suruh pakai pada dia kalau so pensiun. Barangnya tidak dia pakai. Tidak ada yang barangnya, Pak. Orang bilang kan so stres atau tipe itu marah. Itu yang jadi masalah. Maka jangan merasa hebat diakibatkan karena tampilan luarnya saja. Sehingga itu ketika Allah berikan kelebihan dalam bentuk tampilan yang seperti itu, tugas kita adalah ketika Anda berjalan biasa aja. Tidak usah. Santai. Kalau ada orang berjalan bagi dep model, Pak tanya ke sana, tidak lala tipe berjalan bagi dep model. Kita saja balia bosan. Jangankan kita utia, sedangkan Tuhan saja tidak suka dengan cara berjalan. Makanya Tuhan sindir wala tamshi fil ardi maroha. Kalau berjalan biasa aja. Santai. Bapak Ibu sekalian, apa yang Allah mengukur sama orang itu? Orang itu dianggap baik dan seterusnya. Tolak ukurnya adalah walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu melihat orang itu baik atau menganggap orang itu baik diakibatkan karena tampilan hatinya. Sehingga orang tua bilang poti hale-hale lo odu tua lo, poti laku-laku lo odu tua lo, ba lo. Begitu dah lihat. Ya terserah ente bikin apa, tampilan luar tidak akan dinilai secara langsung. Tetapi apa? Dilihat itu yang tolak ukur Allah menilai adalah hatinya kasih bagus kamar. Dan modal utama dari orang yang akan meninggal tatkala datang kepadanya kematian dan dia merasa nyaman bahagia dengan kematian adalah orang yang memiliki hatinya gagap. Sehingga itu tipe imam kalau berdoa sering disebutkan ayatnya, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa yang Tuhan sampaikan? Mana kira-kira yang DP hati gagap? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saat datang kepadanya kematian, Allah bilang, pulang non main juga, pulang. Pulang nak. Sudah rindu kamu. Lama kau hidup. Hartamu banyak, sukses. Di mana-mana kau dikenal dan seterusnya. Anakmu sukses. Tapi kau punya hati tidak pernah berubah dengan orang. Biasa saja dia diam terus. Ya. Pokoknya orang dia belum jadi apa-apa, dia yang sudah jadi apa-apa. Dia tetap kenal orang. Beda dengan orang di sana, Pak. Sana. Sebelum jadi apa-apa dia kenal kita orang semua sampai di oma-oma yang di sudut-sudut saya dia kenal, Pak. Dia jaga senyum akan lagi, Jo oma, oma, Jo, belum jadi itu, Pak. Serta so jadi kasana masih ada itu Jo. So tidak ada apa, so habis. Ketika dia so jadi dia dapat lupa ti oma itu yang dia membuat jadi diakibatkan karena ti oma. Ketika dia so jadi dia dapat lupa ti oma saya yang dia hargai hanya orang yang selevel dengan dia.
Yang masalahnya, sehingga kalau ada di acara sebelah sini orang yang selevel dengan dia, para pejabat, dia senyum gak Pak? Di sini orang-orang susah sama hati, dia senyum. Jauh Pak, jauh, hadap kiri. Hadap kanan. Jauh. Tidak ada orang yang begitu di sini. Mau ditampak yang lain itu apa? Itu juga jadi masalah. Yang Tuhan inginkan adalah kasih bagus kamari kita orang punya hati dengan orang. Datang kematian kapan saja, kematian hanya seperti pulang kampung. Makanya Allah bilang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saatnya kamu pulang. Tidak ada yang bikin takut di saat kau pulang. Kenapa? Kau mau pulang kampung dalam bentuk kematian. Fasilitas kehidupanmu setelah kematian aman. Kamu termasuk dari hambaku yang taat terhadap diriku. Maka fasilitas di saat engkau wafat. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Fasilitas surga aman. Siapa kira-kira yang tidak suka mati ketika dia tahu dia akan masuk surga? Semua orang akan suka cepat meninggal. Kenapa? Dia tahu fasilitas keduniaan saja. Sedangkan kita orang merantau jauh, sudah lama kita orang merantau, tiba-tiba susah di sana, dapat surat undangan atau surat dari orang tua, nah pulang. Semua pembiayaan kau pergi pulang, mama mau tanggung. Di rumah sudah disediakan semua, nganepe rumah, nganepe usaha, nganepe apa, semuanya akan disiapkan. Pertanyaannya, tidak suka pulang? Mau pulang atau Pak diam di sana? Pasti mau pulang. Kenapa? Daripada saya susah di sana, lebih baik pulang dapat imam suka sadia sama. Itu keduniaan, bagaimana dengan akhirat? Makanya Tuhan sampaikan, cukup kasih bagus kamari mau nipe hati uti dengan orang. Kita orang mau jadi apa-apa, semuanya karena orang. Dan kita orang harus berbaik hati terus dengan orang, khususnya orang-orang yang dekat dengan orang. Saya ingin ingatkan bagi kita orang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Jangan menganggap bangga dengan ibadah yang banyak yang torang beke. Dan itu tidak mampu menjamin kita orang masuk surga, Pak. Akan ada nanti di akhirat orang yang ibadahnya banyak sekali ibadah. Luar biasa. Dia datang sama Allah, minta ganjaran sama Allah Subhanahu wa taala dengan semua fasilitas ibadah yang dia bikin. Ya Rabb, mana saya punya pahala puasa, haji, zakat dan seterusnya yang saya bikin waktu hidup. Kan kau bilang akan diberikan balasan. Apa yang Allah jawab? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ada orang yang datang dengan ibadah yang luar biasa, tapi Allah jadikan ibadahnya seperti debu yang berterbang. Amilatun nasiba tasla naran hamiyah. Capek dia beribadah, tapi ibadahnya tidak mampu masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa masalahnya? Di situ. Masalahnya apa? Saya so capek ibadah, tapi kenapa tidak masuk surga? Yang pertama saya ingatkan bahwa jangan menganggap rasa bagus dengan ibadah yang kita orang bekeng, sehingga kita orang merasa kita orang paling mulia di hadapan Tuhan. Ibadah itu harus nampak setelah Anda keluar dari masjid. Jangan hanya gagah di atas sajadah, tidak gagah di luar sajadah. Dia mampu bertakbir khusyuk di atas sajadah, tapi takabur di luar sajadah, Pak. Me anggap. Itu yang masalahnya. Berapa banyak orang yang sombong terjebak dengan jubah kesolehan dia. Kelihatannya ustadz, imam, tapi angkuh, Pak. Gila dengan penghargaan dan seterusnya. Barangnya kalau tidak undang dia selesai ente. Itu masalahnya. DP wilayah ini kalau tidak undang dia berdoa selesai ente. Mau datang kasan dia setia. Tidak usah, pakai orang di sana ini. Dan saya pengalaman, Pak. Aku dapat dengan orang baik itu kematian sama saya punya bapu, Pak. Itu yang masalah. Mau panggil kamar dia sudah tidak mau. Ini kan tahu, pergi sana. Tidak ada yang begitu di sini, haram. Itu juga yang jadi masalahnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ibadah itu hanya membuat kita jauh dari manusia, maka ibadah itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Ibadah itu harus mampu nampak di mana, bukan di atas sajadah tapi di luar sajadah. Sehingga itu Tuhan bilang inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Poin utama dari pelaksanaan ibadah sholat bukan di sujudnya, bukan di sejadahnya. Di mana? Keluar dari masjid. Baik tidak ente dengan orang. Sehingga itu Nabi mengatakan bahwa la yadkhulul jannata qati'a rahimin. Jangan pernah bermimpi masuk surga biar hitam itu jidat, Pak.
panjang itu jilbab. Memang DP jilbab sampai di buku-buku. Boleh lidah sampai di aspal. Tidak ada yang begitu di sini. Tampai. Ini juga cuma salah. Luar biasa. Memang jidatnya mah, tapi mulai toh hale pak. Tipe haji, baik. Orang dari kampung sebelah datang kemari di kompleks ini dan tanya, ngana-kanan tipe haji ya, iya apa? Bagus sebelah yang kita perumah itu tipe haji perumah. Orang Jawa bilang, ih pambai sekali tipe haji itu apa? Orang sebelah rumah bilang, pada apa? Apa kita tidak salah dengar yang bilang itu? Ngana suka mendapat tahu tipe haji itu baik, tinggal pergi kita perumah biar satu hari ya. Supaya ngana tahu dia itu baik. Ngana lihat kasan DP halaman rumah bersih kan? Bersih sekali pak. Kau ngana tiap tahu dia perumpu dia bawa di mana? Bagi kita halaman. Tidak ada yang begitu di sini Pak Haji. Mau ditampak yang lain itu Pak. Itu juga jadi masalahnya. Bagus ibadahnya, tapi tidak mampu memberikan dampak kepada masyarakat seputaran dia, maka tidak ada guna pemberian ibadah itu. Sehingga itu Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati'a rahimin. Jangan pernah bermimpi masuk surga. Biar rajin sembahyang Pak. Biar bagus dia punya ibadah. Biar begitu DP jubah luar biasa. Tapi silaturahimnya dengan orang-orang di sebelah rumah tidak gagah, tidak ada guna. Maka perbaiki silaturahim dengan orang. Siapa yang berhak mendapatkan kebaikannya orang? Orang di tetangga, bukan orang yang jauh. Pertama kali yang ingin merasakan orang itu baik atau tidak, jangan tanya pak orang jauh, tanya pak orang-orang di sebelah rumah dia ini baik atau tidak. Yang masalah kita orang ini kadang-kadang ringan tangan dengan orang jauh, tapi bunggil plespit dengan orang di sebelah rumah. Tidak ada yang begitu di sini. Senyum-senyum gagah dengan orang yang jauh, tapi huto-huto dengan orang di sebelah rumah. Tidak ada yang begitu di sini kan? Tinggal huto-oma ya apa? Ambalah yang cantik bah huto-huto tidak gagah mulia, apalagi yang memang tidak gagah. Coba luar biasa. Bapak Ibu sekalian, maka silaturahim itu perlu sekali Pak dengan orang di sebelah-sebelah ini, dekat-dekat dengan orang. Perbaiki komunikasi silaturahim. Kenapa? Kita orang butuh orang yang dekat dengan orang. Yang paling tahu dengan orang adalah orang yang dekat dengan orang. Siapa orang yang dekat rumah? Jangan mengaku dengan keluarga kaya Pak, Sanang dan seterusnya. Kalau jauh bikin apa? Kita sampai saudara kaya-kaya, tapi di Marisa, tinggal ada yang di Jakarta dan seterusnya. Kita orang masaki akan puru tengah malam. Kira-kira yang dari Jakarta datang tengah malam? Siapa yang mau datang? Siapa Ibu? Birman. Coba kalau mulai toh hale biar babatarin di pengolah. Jabo meyo am. Ini nanti susah pun datang pak kita. Itu yang jadi masalahnya. Makanya kenapa harus bagus silaturahimnya orang dengan orang-orang di sebelah rumah. Mau apa-apa itu semuanya orang akan datang. Kita orang belajar dari Ramadan kemarin Pak. Biar tidak mau minta dia mau kasih Pak. Baku-baku bagi kasana kue buka puasa dan seterusnya. Biar dia yang tadinya dia bunggil, dia sudah jadi pambai di puasaan. Dia masalahnya, aku mana sudah jadi pambai, jabo mamhinto ya boti-boti. Itu juga jadi masalah. Astagfirullahaladzim. Kayaknya 1 jam saya baca ceramah ini setahun. Lagi? Banyak sekali Pak bilang lagi ada duduk. Saya dapat diri apa? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu memperbaiki silaturahimnya orang dengan orang lain. Semakin bagus kita orang punya silaturahim Pak, biar tidak meminta orang itu mau kasih langsung. Asalkan baik. Saya di kampung Pak, orang tua itu, orang-orang tua. Kita orang kalau meminta bantuan sama ti opa-opa, jawabannya singkat, padat, jelas. Tidak banyak cerita dia. Opa boleh tidak saya meminta tolong mau bikin A, bikin B, bikin C. Dia mau senyum kamar baru dia bilang apa? Bolo tohale uti. Bo itu dia menjawab kamar, tidak ada dia baca cerita yang lain. Bolo tohale uti. Titik. Kira-kira paham itu maksudnya? Anum piau halemu nunu penu jamu hile yo wohi. Asalin piau halemu. Anu moleto halemu. Biar ada kita bilang tidak ada. Modalnya cuma itu saja.
Makanya harus perbaiki komunikasi hatinya kita orang dengan orang lain. Allah pun senang sekali dengan orang yang memiliki hati yang gagah. Nah, ingin mengasah kita orang punya hati supaya gagah, konsepnya adalah setelah Pak Imam baca ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, disambung dengan apa? Innalillahi. Maksudnya itu apa? Semuanya milik, kembalinya juga kepada. Berarti apa? Tidak ada satupun di dunia ini yang kita orang punya. Kita orang hanya hak pakai. Kalau cuma hak pakai, jangan mau tolong aku lo tahu. Ulah. Tidak ada yang begitu di sini, Kak. Ya. Mau tolong aku Pak, padahal jahat kuliah. Itu masalahnya. Padahal konsepnya tertanam innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika hilang ya sudah selesai. Saya tidak perlu mau stres dengan sesuatu yang hilang karena memang sudah digariskan begitu, sudah selesai. Saya puasa beberapa waktu lalu, Pak. Pas 27 Ramadan, saya sholat di kota, di perumahan. Saya tidak bilang perumahan mana. Saya sholat pas 27 Ramadan, Pak. Saya imam di situ. Kebetulan ada rombongan Pak Wali Kota sholat di situ. Jadi saya yang imam, saya yang ceramah. Saya isi ceramahnya berkaitan dengan keikhlasan dan kesabaran. Semangat sekali saya ceramah. Setelah habis sembahyang dia ada uji itu, dia betul ikhlas dengan sabar atau tidak. Apa? Orang pinjam saya motor, Pak. Masanya dia tidak bakal kasih tahu bolok kunci, dia kasih biar sama saya. Itu yang masalah. Orang pinjam. Baru motor saya itu saya parkir pas dekat mobilnya Pak Wali Kota. Saya tanya sama LL aja yang tidak sampai. Kan tidak sampai, Pak. Pak, dapat lesen? Tidak. Tidaklah masalah di sini, tidak. Palatunya Bang. Diambil, Pak. Orang ambil pas 27 Ramadan. Bayangkan tidak palatunya bagaimana. Pagi-pagi saya baru full service. Full tanki. Luar biasa, ganti semua aman. Saya punya SIM ada di situ. STNK pas juga ada di situ. Selesai bolok kunci dia kasih tinggal anak. Luar biasa. Jadi dia semua antar jamaah bilang, Ustaz ada hilangkan motor. Suka menangis saya malu. Batar ya Allah malu, Pak. Dibilang sama Pak Wali, Pak Wali, Ustaz punya HP motor hilang. Dia balas dengan apa? Begitu Bang. Saya itu berharap dia mau ganti kamar. Tidak ada, Pak. Itu yang masalahnya. Akhirnya jangan bilang dia semua antar. Jauh itu rumah dari saya, tempat itu dengan saya punya rumah. Jauh. Akhirnya ngomong, Ustaz mau antar. Saya bilang tidak usah, saya sumpah jalan. Lo palatunya apa? Sudah saya antar. Saya pulang ke jalan kaki ya sudah biar Jo. Memang palatu iya. Bayangkan kenapa tidak mau tak ingat, Pak. Itu motor pertamanya saya dan saya butuh 3 tahun batabung akan babili itu motor. Mau luar biasa, Pak. Bagaimana tidak megang palatunya, Pak? Mau kemana-mana tempat daun tetap bawa dengan itu motor ada. Hilang, Pak. Memang stres iya. Sudah bikin laporan dan seterusnya sudah selesai. Kita bikin laporan hari ketiga orang cek pulang. Datang pada punya tempat itu. Apa dan jawab? Mohon maaf Ustaz, soalnya belum turun sprint, jadi orang belum pi baca. Oh sudah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau begitu sudah. Tiba-tiba saya punya 3 hari berikutnya, saya punya ya sebelum pas malam takbiran saya punya papa telepon. Uti, ada hilang motor. Sebenarnya saya sudah perlu Bapak dia tanya ulang, Pak. Iya Papa. Apa dia jawab? Jangankan motor Uti, kau punya jasad akan berpisah dari kau punya ruh. Baru kau maaf. Saat itu juga langsung saya kasih ikhlas. Sudah, biar cukup. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. 2 hari setelah hari raya orang datang kamari 4 orang. Dia boleh pertanyaan sama Ustaz ada yang akan motor. Malah di saya sudah lupain. Dia boleh bertanya kamari Pak. Iya Pak. Orang yang jauh bukan di tempat itu yang ini. Orang jauh datang saya. Iya dia bilang sabar Ustaz. Dalam macam saya memang. Mau sabar ini gagap. Bumbat bilang sabar itu gampang bukan sendiri yang alami Itu yang jadi masalah. Sabar Ustaz. Oh iya insya Allah umur panjang ada gantian. Baca cerita sekitar 15 menit baru orang batanya. Dia kasih saya tas hitam. Apa itu Pak? Sudah aman Jo. Dikasih kemarin ternyata dia kasih uang. Apa dong bilang? Bili akan motor baru.
Bayangkan Pak. Itu apa? Karena ikhlas. Ketika Anda ikhlas, ya sudah. Ikhlas itu Pak, tidak usah ingat-ingat. Kalau sok kasih sudah Pak diam. Sama dengan orang babuang ingus itu ikhlas Pak. Tidak ada orang menyesal buang ingus. Kalau kita tahu ngana hijau kita tiap buang orang. Tidak ada. Semuanya ikhlas. Selesai. Makanya yang Tuhan butuhkan adalah ketika orang itu dia punya hati gak, kalau dia mbakase diuji Pak. Orang dia punya hati itu bagus Pak. Ketika dia mbakase, dia tidak akan bapolong buang apa yang dia kasih. Ya sudah, dia suka nganar kasih tidak. Aku itu kemarin buka puasa terakhir itu di masjid nggak tahu, dia tahu siapa pekue yang pegagas sekali itu. Dia bilang kita itu apa? Sebenarnya kita tidak tahu bakas tahu ke orang lain. Kalau kita pekue yang paling gagal waktu kita kasih buka akang itu nggak tahu pasal. Kalau kita ndak pilih lapangan ini palatonya, siapa ya songannya yang coba bungkus kita pekue. itu juga jadi masalah. Yang Allah butuhkan adalah kalau hatinya gagap Pak, maka dia akan memberi apapun yang akan dia beri, dia akan ingat bahwa bukan saya yang memberi, tetapi memang fasilitasnya itu lewat saya. Allah sudah takdirkan itu semuanya. Makanya ketika orang yang dia punya hati gagap, dia tidak akan pernah memilih siapa yang akan dia kasih, tapi dia itu tepat dikasih atau tidak. Bukan karena orang bakasih itu hanya karena dia mau pilih siapa dia, maka yang muncul satu keluarga. Yang dapat bantuan itu satu keluarga. Kenapa? Siapa dia ya? Jadi bukan masalah tepat tidak tepatnya, tapi hanya karena dekat atau tidak dekatnya. Bapak Ibu sekalian, kayaknya 1 jaman lagi. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang punya hati itu akan diuji oleh Allah paling tidak dengan 2 keadaan. 2 hal inti yang akan menguji Allah, mencoba orang hati itu bagus tidak. Orang hati itu terukur dan seterusnya. Apa yang Tuhan sampaikan? Ujian itu disebutkan dalam surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasir. Kalau kau punya hati itu bagus, saya akan uji dengan apa? Saya datangkan pertama kali harta sama kamu. Ketika Anda punya harta, apakah Anda mau berbagi atau tidak? Di saat kita punya kelebihan, Allah informasikan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Kalau Anda punya kelebihan, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, kasihlah sama orang. Bahkan saya usahakan tidak perlu harus menunggu momen, kapan saja boleh dikasih. Makanya Bapak Ibu sekalian, insya Allah tahun depan banyak sekali orang pambaik. Mulai tahun depan, pokoknya semua orang pambaik biar tidak baku kenal, sok kenal sekarang. Nanti tahun depan. Sekarang tidak ada. Tapi sudah gak dapat rasa. Makanya ada teman yang di Bawaslu bilang begini, Ustadz, ya Pak, sekarang ini jaga aneh-aneh Kiapa sekali orang pepambai ini kadang-kadang dia suruh kasih cepat. Kiapa ada kasus kadang dia punya teman, dia punya orang tua itu meninggal. Sudah masuk ke hari ke yang 40. Dia hitung-hitung belum hari ke 40, baru 37 kayaknya. Cuman dia suruh bekeng hari ke 40. Kiapa? Karena ada yang babiayai hari ke 40. Makanya dia mengikuti orang yang babiayai itu anti. Padahal belum hari ke 40 abang. Dia ada paksa Pak. Baru masalahnya lagi, ketika mbak sambutan harus dia yang mbak sambutan. Padahal tidak mbak saudara. Baru bilang sambutan keluarga, tinggal. Tidak ada yang begitu di sini orang. Kok ditampak yang lain? Ya Allah. Kalau Anda mbak kasih, usahakan ikhlas dalam memberi. Tidak perlu tunggu momen. Tidak perlu. Kapan-kapan saja. Makanya pengurus-pengurus masjid mulai tahun depan kalau ada orang bakal kasih karpet di masjid, bikin MOU Pak, surat. Harus perjelas sampai kapan ente bakasin. Jangan sampai terulang beberapa tahun yang lalu dia ada kasih karpet masjid, dia ada ambil ulang Pak. Makanya harus bikin surat dari sekarang. Orang mau terima ini karpet, mau harus bikin surat, siapa saksi. Jadi tidak jadi ente tidak ada karpet, tetap ada di situ ya. Tapaku di situ itu karpet. Itu yang jadi masalahnya. Yang Allah butuhkan adalah keikhlasan dalam memberi, tidak harus memilih siapa yang harus dikasih. Ketika ada orang yang butuh memang dikasih, ya kasih. Jangan pernah pilih-pilih orang di saat mau kasih. Terkadang Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu sengaja mendatangkan orang yang mungkin dari sisi penampilan tidak gagah.
Dia lewat di rumah patorang, dia bawa kotak amal. Ada yang jaga lewat bagi di rumah? Assalamualaikum. Dia tidak jawab, Pak. Mengapa? Kotak amal lewat. Tidak ada yang begitu di sini kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa? Kotak amal. Oh, mohon maaf, Pak, tidak ada orang di rumah. Baru yang Pak terima tadi siapa itu kalau itu juga jadi masalah. Sengaja Allah datangkan orang itu dari sekian banyak rumah yang dia lewati, kita orang per rumah yang dia singgah. Kenapa? Allah kirimkan keberkahan dan rahmat lewat itu orang. Cuman terkadang kita orang tidak suka keberkahan itu. Kita orang usir itu orang. Padahal Tuhan yang Nabi sampaikan, berhati-hatilah kamu dengan orang yang begitu, bersyukurlah kalau dia datang. Kenapa? Rubba as'as'a akbar ditim raim madfu'um bil abwab. Ada orang dari sisi penampilan memang kanuta. Dia punya baju cuma 2 itu, Pak. Bayangkan cuma 2, cuman atas dengan bawah. 1 bulan tidak pernah berganti. Kira-kira dia bawa bagaimana? Madfu'um bil abwab. Kalau dia baku dekat dengan orang, kita orang mau tutup akan hidung karena bau. Kalau dia datang pada orang per rumah, orang tutup akan pintu karena tidak level dengan orang. Tapi apa yang Nabi sampaikan? Lau aqsam 'ala Allah tidak abarra. Ingat, 1 kali dia angkat tangan sama Tuhan, tidak ada alasan bagi Tuhan untuk mengatakan tidak dari apa yang dia minta. Makanya bersyukurlah tatkala ada orang yang tampilannya mungkin ya, tapi dia datang sama orang bertamu dan seterusnya. Sambutlah dia dengan sambutan yang paling hangat. Saya mau tanya, Pak. Ketika kepala dinas yang datang empat orang pe rumah, kira-kira mau cuek akan atau mau kasih minum akan air aqua aja? Ya? Aqua aja? Belum mabuk Pak Kadis, cuman aqua, habis itu pergi saja Pak Kadis. Kira-kira barani begitu? Oh, belum mabuk Pak, bopan stup Coba bayangkan itu nih. Sambutannya luar biasa. Padahal bisa saja tidak mengena di hatinya. Bisa tidak kita orang balik ketika ada orang yang tampilannya biasa-biasa saja atau mungkin tidak layak untuk dia datang patron jo tuh dua mari Pak mari silakan makan, silakan ini seterusnya. Kenapa? Bisa orang itu mendapatkan datang dengan dia keberkahan, rahmat. Itu didatangkan bersamaan dengan orang itu. Cuman Allah mau lihat, kamu mau tidak? Saya datangkan mungkin tampilannya begitu. Jangan dilihat bahwa yang tidak gagah tampilan luarnya tidak gagah. Lihat durian. Tidak gagah Pak, Mbak pegang saja orang takut-takut. Tapi di balakasan itu durian. Kagak apa? Kan begitu. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sengaja Allah datangkan orang-orang yang model seperti itu supaya keberkahan kita orang mau terima. Dan kita orang ingin dilihat oleh Allah apakah kita orang ini ikhlas dalam menerima dia atau tidak. Dan terkadang kita orang bakasi kasana itu Pak, mungkin bos 10.000, tapi dia mbak terima dengan penuh. Luar biasa itu, dia punya senyum, dia punya doa, itu terasa betul Pak. Dibandingkan ada orang yang kita orang kasih kasana parcel, dia ambil, dia taruh kasana di BP Otong, habis itu dia tidak makan itu Pak. Orang mau bungkus akan kasana kue gagah, kan orang yang naik Otong, dia taruh kasana di kulkas itu Pak, habis itu dia tidak makan. Tidak ada yang begitu di sini. Makanya kadang-kadang ada ibu-ibu di sana Pak, dia kalau pilih takziah, memang DP dos bos 1, DP isi dos 5 dos. Tidak ada yang begitu di sini. Kalau dia bagi-bagi ke orang mungkin, kalau tidak itu masalah. Akhirnya dia taruh kesan di kulkas hati karena masih sore kan dia niat makan besok pagi. Setelah besok pagi ke sana dia mangkar so keras. Apa dia bilang kas-kasan jok orang di sebelah hati. Dia saja tidak suka Pak, baru dia kasih Pak orang. Tidak ada ibu-ibu begitu di sini. Mau ditampak yang lain. Bapak Ibu sekalian, ketika Anda punya kelebihan, berbagilah dengan orang, berusahalah berbagi dengan orang. Ikhlas dalam membagi, jangan pernah mengungkit apa yang Anda bagi. Ketika Anda memberi kemudian mengungkit-ungkit pemberian, maka tidak ada guna pemberian sekalipun banyak. Itu yang Allah sindir, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Tipe orang yang membakasi itu 3 hal. Yang pertama, ketika dia mbakase, bisa saja dia mbak ulang-ulang, dia jaga bilang-bilang. Tapi tidak akan tersinggung, itu disebut dengan mani. Mani itu adalah mengulang pemberian, dia jaga bilang-bilang, tapi tidak akan tersinggung. Ada yang kedua namanya ada. Ada itu dia ulang-ulang pemberian, tapi bikin palato nyawa. Tidak ada yang begitu di sini kan? Nanti tahu itu baju yang dia ada pakai itu, kita yang makasih apa?
Dikasih nama dari peziluap itu yang insya kita yang makasih Pak, ini dia pakai di Asia. Yang dapat dengar palatonya Pak. Atau kalau dia lolos dengan itu, ada yang ketiga. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Kalau bakase dia tidak senang kalau tidak bafoto. Pokoknya setiap bakase bafoto. Nah, itu yang sama kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Bom suruh lihat Pak. Kadang-kadang bukan dia yang bakas, cuman orang suruh kasih, baru dia bafoto, baru dia status akan. Padahal bukan dia yang bakasih. Alhamdulillah sobat infak di sebelah, padahal bukan dia yang bakasih Pak. Tidak ada yang begitu di sini. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang bakasih kemudian dia ingin memperlihatkan apa yang dia ada kasih. Yang Allah butuhkan adalah keikhlasan dalam memberi. Tidak usahlah diingat apa yang telah dikasih. Yang lalu biarlah berlalu, selesai. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ketika kita orang ikhlas berbagi, Allah itu memberikan perumpamaan luar biasa. Sama dengan apa? Terkadang Allah berikan informasi atau ilustrasi itu dalam bentuk yang nyata. Apa itu? Misalnya pohon mangga. Pohon mangga itu ditanam berapa biji kira-kira? Satu kan? Hidup satu pohon. Dia berbuah ratusan biji kan? Satu kali berbuah pernah dihitung DP berbuah berapa ratus biji? Tidak kan? Nah, yang kedua, apakah buah satu pohon mangga bisa dihabiskan satu rumah? Tidak. Kenapa itu mangga berbuah banyak di halaman 4 orang? Ibu tahu kenapa? Karena dia tahu pemilik mangga itu Bunggi Lipi Ita. Makanya dia ada berbuah banyak. Dia ada sindir. Kita saja yang tidak dianjurkan berbagi tapi buah banyak. Artinya kasih kesan ke sana Pak orang. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Mangga itu DP buah tas atau mangga? Hah? Nah, tapi kadang-kadang ada di sana Pak DP buah lo mangga tas. Pokoknya tabungkus itu di atas itu tas-tas cica yang ada di atas itu. Tidak ada orang yang di sini begitu. Bagaimana orang minta dia sebungkus? Itu yang jadi masalahnya. Luar biasa. Tidak ada orang begitu di sini kan? Tidak ada. Kadang-kadang orang juga Allah ini setengah mati. Orang ini setengah mati Pak. Kalau dia minta, jangan suruh ambil sendiri Pak. Jaga. Barang ini suruh ambil sendiri, satu karung dia ambil. Itu dia keselek orang. Orang ini dia keselek di situ. Dia tidak ambil sesuai kebutuhan, tapi sesuai keinginan. Ayo abah ambil ke sana jauh ya, iya. Terlanjur di sana balik karena tidak ada pembuat steak. Itu yang jadi masalah. Makanya orang dia semulai daripada kita palatonya kita bungkus dengan tas sama dia buah mangga. Allahur Rabbi astagfirullah. Bapak Ibu sekalian, kalau yang kedua ini aman, yang pertama ini aman dalam bentuk harta kita orang aman. Artinya tidak terbebas kita dari fitnah ini dia. Lulus semuanya. Maka Allah datangkan yang kedua. Apa yang kedua? Auladukum, anak-anak kalian. Berapa banyak orang tua yang dahulunya anaknya belum jadi apa-apa, masih sekolah, masih belum jadi apa, belum jadi orang lah istilahnya. Dia baku kenal dengan orang semua yang ada di sini. Tidak ada jarak, tidak ada sekat di antara satu dengan yang lainnya. Tapi tatkala dia punya anak jadi, itu yang masalah. DP anak yang kepala desa, DP mama yang menge. Tidak ada yang begitu di sini. DP anak yang kepala dusun atau ketua RT, DP papa yang nenge. Ija otamu ala wala. Wala. Yang pertama itu A, yang kedua itu B, yang ketiga itu C. Wala. Wala. Itu juga jadi masalah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan ini penekanannya di sini. Dalam Al-Quran itu Allah memberikan informasi paling tidak anak itu ada 4 kriteria utama. Di mana kita orang punya anak sebenarnya? Pertama adalah zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Allah jadikan anak-anak itu sebagai perhiasan bagi orang tua. Pertanyaannya, apakah kita mampu menjadikan perhiasan dunia atau akhirat? Perhiasan itu kan orang bangga dengan perhiasan. Siapa yang tidak bangga dengan perhiasan? Lihat kesan karena suka saking pakai perhiasan dia yang penting dia banyak-banyak tidak apa-apa, yang penting kuning. Mau entah dia emas asli atau tiruan tidak masalah, yang penting pak kuning. Makanya dia kalau begini ini apa dia punya ini. Saya ini kan tukang jahit, Pak. Tukang jahit baju. Kadang saya itu merosa orang yang
Dorang ini DP mindset saya kasih basar tadi. Ustaz dia udah tahu Ustaz. Kenapa dia kasih basar? Saya bilang berarti ibu tidak sampai enggak. Dia pakai jilbab, tapi DP mindset dia suruh kasih kecil ya Pak. Berarti ibu tidak sampai. Kenapa coba gimana Bang? Dasarnya kalau bau. Tidak boleh Bang. Itu yang masalahnya. Kadang DP mindset yang kasih taruh di sini. Kenapa sampai di situ ibu? Soalnya saya baru babil kamar galang. Jadi kalau sampai di situ tidak mendapat SMP galang Pak, itu yang masalah. Astaga. Orang tua itu, anak itu menjadi perhiasan bagi orang tua. Perhiasan berarti dibanggakan. Makanya tidak boleh kita orang kadang-kadang marah dengan ada orang yang terkesan overdosis dalam mempromosikan anaknya. Kita anak itu alhamdulillah ada juara A, juara B, juara C, orang bilang perasaan kita pengen lebih pintar dari dia. Kalau kita bawa dia. Orang tua harus marah tidak, dan itu watak orang tua di secara alamiah bahwa dia akan membanggakan anaknya dibandingkan orang yang lain. Dan itu pasti itu zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Anak itu adalah perhiasan bagi orang tua. Permasalahannya apakah kita hanya mampu membanggakan dari sisi keduniaan atau akhirat atau dua-duanya, itu masalahnya. Jangan sampai kita orang hanya mampu membanggakan dari sisi keduniaan tapi tidak mampu membanggakan dari sisi akhirat. Anak ini bukan hanya di saat kita orang hidup Pak, tapi sampai mati juga akan bermasalah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tanyakan kepada orang tua yang para sepuh-sepuh sekalian. Di puasa kemarin, mungkin anak kita sudah sukses secara keseluruhan, punya status dan seterusnya. Pernah tidak kita telepon satu-satu, kita orang cek seberapa juz kamu hari ini Nono di bacaan Quran? Ada Ibu? Ngana yang kepala dinas seberapa juz Nono? Ada selesai ngana bacaan Quran Nono? Ada tidak? Nah, itu masalah. Kita hanya bangun, oh, karena anak udah, oh, alhamdulillah sekarang tapi anak itu kepala dinas. Kepala dinas. Alhamdulillah. Dan seterusnya. Itu loh. Tapi ditanyakan, apakah anak punya anak tahu baca Quran? Nah, itu yang masalah. Keduniaan itu hanya sebatas keduniaan. Kita orang berusaha, aset akhiratnya orang adalah anak-anaknya orang. Maka persiapkan mereka sukses secara keduniaan, tapi jangan sampai gagal akhiratnya. Kita orang hanya mampu membanggakan, wah luar biasa, kita elu-elukan mereka punya status A, B, C, dan seterusnya. Tapi luar biasa. Jangankan itu semuanya, hal-hal yang kecil orang itu lupa sama orang. Ini banyak kejadian di Gorontalo ini Pak. Ketika orang tuanya itu orang adat. Dikenal luar biasa, anaknya sukses. Ketika dia wafat Pak, bayangkan di saat dia wafat tidak ada satupun DP anak yang jadi makmum di waktu sholat mayat Pak. Hanya bawa diri di sudut-sudut. Siapa itu orang tidak tahu bahas sholat mayat apa. Baru itu yang mau dibanggakan. Semestinya kita orang semakin sepuh ini, kita orang akan tanyakan, nah tahu tidak kenapa ti papa dengan ti mama di usia senja seperti sekarang terkesan takut memati nak? Bukan masalah keduniaan, soal uang mungkin kita orang punya, soal harta kita orang punya. Tapi kenapa kamu tahu tidak kegundahan yang luar biasa ti papa dengan ti mama di usia senja seperti sekarang? Sebenarnya kita orang mempersiapkan untuk kematian, tapi seakan-akan takut memati. Kenapa? Kamu ingin tahu jawabannya nak? Coba ngana yang kepala dinas mengaji dulu nun kalau tahu. Maghrib itu berapa rakaat nak? Ini itu bagaimana nak? Kalau dorang diam 1000 bahasa sampaikan, hei uti. Sedangkan ti papa dengan ti mama masih hidup nanti yang mengaji. Bagaimana kalau ti papa sudah mati? Ti papa pastikan yang mengaji dari hari pertama sampai hari ke-7 bukan ngoni, orang lain. Kan? Orang lain itu pasti. Kamu tahu tidak nak? Kalian adalah aset berharganya saya. Sehingga itu Nabi mewasiatkan bagi para orang tua, waladun salihun yad'u lahu. Persiapkan anakmu untuk saleh. Semakin saleh anaknya, semakin taat anaknya, kemudian dia langitkan doa, tidak ada hijab antara Allah Subhanahu wa taala dengan anaknya. Asalkan syaratnya adalah kesolehan dari itu anak. Makanya saya sering ingatkan, wahai para orang tua sekalian, hati-hati betul. Yang Allah ingatkan dengan tegas sama orang adalah anak itu pada kriteria yang kedua adalah aduwwal lakum fahdharuhum. Mereka adalah musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah kalian dengan anak-anaknya kalian. Nanti bisa lihat dalam surah At-Taghabun ayat 14 dan seterusnya. Ini diperjelas. Anak itu adalah musuh bagi kalian. Maka siap-siaplah kalian dengan anak-anaknya kalian.
Bukan hanya sekedar keduniaan mereka jadi musuh, tapi dari sisi akhirat juga mereka akan jadi musuh. Makanya sehingga itu Bapak Ibu sekalian, jangan dekatkan kita orang punya anak hanya karena dengan materi. Mereka akan ada saatnya dorang lupa patorang di saat dorang punya materi, dan dorang ingat patorang di saat dorang susah dengan materi. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika ada anak muda yang sukses, gagah, luar biasa, tampan, mapan, dan seterusnya, datang sama Nabi marah. Dia berharap Nabi itu memarah dari orang tua. Dia curhat sama Nabi tentang dia punya orang tua. Apa curhatannya? Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Ya Rasul, saya punya papa dengan mama kuat minta doi. Setiap bulan minta doi. Cuma pura-pura pinjam padahal dia tidak jaga tukar. Coba orang tua minta. Dia berharap orang tua itu dimarah sama Nabi SAW, tapi Nabi justru marah sama dia. Apa Nabi mengatakan? Innaka anta wa malu kali abika. Supaya ngana tahu kasana utia. Jangankan ngana pe harta, ngana pe diri itu adalah milik dari orang tuamu. Baru kau mengatakan ala orang tua minta doi sama kau, na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya jangan dekatkan kita orang punya anak hanya melulu materi. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi para orang tua, khususnya orang tua muda, saya sebutkan, paham betul masa emasnya anak pada usia 3-10 idealnya, maksimalnya 12 tahun sampai 12. Pada masa emas ini, tidak boleh orang tua memberikan pilihan sama anak. Tidak bisa. Yang menentukan secara keseluruhan pola kehidupan dan keinginan dia adalah orang tua itu sendiri. Contoh kasus, kita orang panggil dia pergi di toko, beli baju. Tidak boleh kita orang bikin begini. Ti Nunung pakai baju yang mana? Ti Mama bila akan baju ini yang itu ramon yang sana jo. Oh iya Tia, ambil itu ah. Pernah tidak begitu? Pernah atau sering? Sering Masih usia 3-10 ibu tidak masalah. Tapi tunggu di usia 15 tahun ke atas. Makanya ibu tidak boleh marah, sakit hati ketika di usia 15 tahun ibu bila akan baju apa dia respon? Bukan kita sudah bilang 45, kita tidak sukain baju. Kita sudah bilang kamar tidak gagate. Di mana pakai jo? Mau sakit hati? Terlambat. Makanya pada fase ini, mohon Nabi para orang tua, saya ini aktivis anak. Saya punya rumah Quran, saya punya PAUD Quran, saya punya anak rumbela yang usia 4 dan seterusnya. Di PAUD Qurannya saya, Pak, itu tidak ada tempat bermain. Semuanya anak itu serius belajar. Mereka itu tahu ketika di kelas tidak ada satupun anak-anak PAUD yang usia 4 tahun ke sana kemari babat tarian, tidak ada. Dorang tahu dalam kelas itu bermain, belajar siap dan seterusnya. Makanya ustaz, tidak ada begitu. Cukup ustaz yang melihat, hai, semuanya tunduk, diam belajar. Makanya saya pernah datang, ada pengawas PAUD dari provinsi, ketua pengawas. Saya undang, saya bilang cek dulu. Dicek apa yang beliau tanya ke saya pertama, Ustaz, tidak ada tampak bermain di sini. Saya bilang iya tidak ada ibu. Dia bilang harus ada Ustaz. Tidak boleh tidak ada, wajib ada. Anak-anak ini bermain. Oh begitu ibu? Saya jawab, ibu tahu kenapa anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 4 SD yang dia tahu cuma bermain? Coba. Kenapa? Karena dari TK yang diajarkan cuma bermain. Hanya itu yang diajarkan. Di kita tidak. Kita dari anak kecil itu justru kita orang tahu aktivitasnya, kedisiplinannya. Ini kamu tahu begini, ini kamu tahu begini, ini waktunya ini dan seterusnya. Sehingga apa? Ketika lulusan PAUD-nya orang Pak itu punya 1 juz hafalan, dia tahu mengaji, tahu membaca, tahu menulis. Nah, saya bilang kalau dia punya keberhasilan suatu pengajaran hanya dilihat dari bermainnya berarti gagal ibu. Tapi kalau ibu mau lihat dia punya keberhasilan di saya, silakan cek saya punya santri langsung. Itu anak usia PAUD Quran, Pak. Dan PAUD Quran kalau di Gorontalo baru 2. Milik saya, yang satu namanya Ustaz Husni punya, baru berdua. Dan itu memang modelnya beda dari yang lain. 98% agama. Itu khusus, memang 90%. Yang pelajaran umum itu cuma calistung saja. Hanya itu, selain dari itu tidak ada. Bapak Ibu sekalian, anak itu adalah aset akhiratnya orang tua. Jangan sampai mereka jadi musuh bagi kita orang. Jangan sampai kita orang hanya banggakan dari sisi keduniaan, tetapi kita orang tidak mampu membanggakan dari sisi akhirat. Yang lihat, bayangkan Bapak Ibu sekalian, apalagi cewek-cewek sekarang. Orang itu sopan dengan orang, tapi luar binasa dengan orang tua, Pak.
Coba DP mama mau panggil saja, DP mama panggil Palang, DP jawab Malintang, Pak. Fitri, apa dia jawab? Siapa? Tidak ada cewek-cewek begitu di situ. Boleh tanpa yang lain. Kenapa ti ibu panggil dia tidak bahagia pada usia remaja? Karena yang bakasih biasa ti ibu. Bagaimana caranya? Dikasih biasa dengan cara apa? Masih belum waktunya ti ibu so kasih. Apa itu? HP. So sementara main game dia kong panggil kalau dia bahagia ti ibu. Ya tidak bahagia kan? Apa respon ibu? Alah cuma ada panggil. Masih kecil kan? Coba usia 15 tahun tuh ibu panggil dia tidak bahagia. Sementara asik main game, kau bilang alat ini begitu dia model. Makanya Bapak Ibu, belum waktunya. Saya kemarin buat pesantren 10 hari menghafal Quran. Anak-anak kakak cilik Pak. 10 hari. Selama 10 hari full itu mereka tidak ada istirahat siang Pak. Tidur malamnya jam 11, bangunnya jam 3 subuh. Tidak ada istirahat siang. Yang saya akui itu orang tuanya tega Pak. Tidak ada Allah saya punya anak ustaz. Tidak Pak. Tapi alhamdulillah selama 10 hari anak-anak itu semuanya ceria. Sekalipun dia tidak tidur siang. Ceria Pak. Pas masuk penutupan apa yang orang tanya pertama kali? Kapan polim babek yang begini ustaz? Berarti ada faktor kenyamanan antara guru dengan murid dan lingkungan itu sekalian. Selama 10 hari Bapak Ibu sekalian, mereka bisa menghafal berapa juz? 7 juz selama 10 hari. Kenapa? Karena orang tuanya tega. Sudah, kasih saya, tidak apa-apa. Saya tahu yang membina, oke. Akhirnya dia punya hasil 7 juz. Siapa yang bahagia? Orang tua Pak. Makanya di saya kemarin di waktu puasa ada lomba menghafalan Quran surat pendek Sulawesi. Dari Kalimantan apa semuanya Asia Indonesia Timur, Indonesia Timur juara 1 dan juara 3 dari santrinya saya. Kakak cilik Pak. Kakak cilik umur 4-5 tahun Pak. Luar biasa. Yang bahagia siapa? Orang tua. Makanya wahai para orang tua, mohon maaf, jangan terlalu mopo dulu walau. Jangan pernah menganggap saya anak ini tidak pernah salah. Karena ini pernah kasus terjadi baru-baru ini Pak. Sebelum puasa saya punya guru di PAUD Quran, salah satu itu memang ketakutan Pak. Datang kepada saya dia ketakutan. Ustaz, saya tidak mau mengajar sama itu anak. Kenapa? Oh ya ilaha illallah, DP mama jaga marah saya. Baru DP oma lagi bilang begitu. Oh itu anak aktifnya luar biasa. Karena di saya tidak boleh bilang nakal Pak. Hiperaktif. Nakal tidak boleh. Hiperaktif. Dia yang kuat bakore. Baru kalau mendapat kore menangis. Baru dia bilang pada DP papa, dia yang dorang ada kore. Itu masalah. Itu yang jadi masalah. Yang bikin masalah lagi adalah ketika dia datang DP hari berikutnya, Ustazah mau tegur, apa dia bilang? Ini anak polosnya. Saya tidak tahu di doktrin atau tidak, saya tidak tahu. Cuma dia bilang apa ketika Ustazah marah? Apa dia bilang? Ustazah jangan marah-marah sama saya. Kenapa no? Saya punya papa ini DP baju coklat. Serius saya ini, serius Pak. Papanya kebetulan, mohon maaf sekali, papanya kebetulan perwira Pak. Saya tidak sebut di mana. Saya bilang, oh sudah. Saya bilang, mungkin anak-anak itu nun. Hari berikutnya Ti Oma juga datang Pak. Langsung dia ingatkan, Ustazah jangan bikin apa-apa, saya punya anak ya. Kak Ustazah tahu dia punya anak, saya punya anak, Ustazah tahu. Dia berbaju coklat. Tambah totopore pada ini Ustazah haram. Saya bilang begini, sudah Ustazah ngajar saja, urusan dia dengan orang tua saya urusan. Saya undang orang tua, datang kamar seragam lengkap Pak. Dapat lihat pertama dia berduit, saya apa haram? Dia buat totopore Pak. Dia bilang, ya mau mana li, betul apa? Saya datang, saya tanya, boleh maaf ya, silakan duduk. Saya tanya, Pak, mohon maaf saya sampaikan. Mungkin kasusnya Bapak sudah tahu. Oke. Supaya tidak salah paham, maka saya panggil satu kelasnya itu anak. Gurunya saya tidak panggil, hanya itu anak satu kelas. Tipa punya anak satu kelas dengan dorang kan. Sebelum saya yang bertanya, silakan Tipa tanya sama dia teman-teman bagaimana modelnya Tipa anak dengan dia punya kelas. Bagaimana? Oh sudah langsung baribut. Oh bagaimana menurut Tipa? Bapak diam dia. Wah luar biasa.
Yang kedua Pak, saya sampaikan, saya butuh panggil gurunya lagi untuk mempertegas ini. Oh tidak usah. Maka saya bilang, mohon maaf sekali lagi Pak, padahal tutupore ini saya Pak, coba pucat saya sebenarnya. Haram. Baru umpu apa dia punya baju haram. Tutupore saya Pak, mau mana li. Saya datang, mohon maaf sekali Pak. Ketika Bapak datang di tempat saya di pintu gerbang sekolah, maka saat itu Bapak statusnya adalah orang tua dari siswanya saya. Saya tidak pernah memandang Bapak itu lebih dari itu, selain daripada orang tua. Maka kalau Tipamba cerita dengan saya, posisinya apa? Orang tua atau di luar dari orang tua? Oh, bapaknya bapak diam. Tidak apa-apa Pak, supaya bisa lebih tahu. Oh ya, saya datang sebagai orang tua. Mulai bamera sedikit saya punya yang tadinya pucat mulai kamar sedikit. Dan ini kejadian yang sekarang saya sampaikan. Saya tidak pernah memaksa Tipa untuk masukkan anaknya Bapak di tempatnya saya. Tidak pernah. Saya tidak pernah datangi, saya tidak pernah kasih brosur sampai, tidak pernah sama sekali. Bapak sendiri yang datang dari sekian banyak sekolah. Sekolah inilah yang dipilih untuk itu. Maka cara menjaganya orang di sini jauh lebih bagus dibandingkan Tipa yang ada di rumah. Mungkin modelnya di rumah lain, tapi di tempat kita yang lain. Mohon maaf, jangan benturkan pengajaran. Di kita membuat seperti A, ketika di rumah usahakan jangan dibuat begitu. Kan anak bilang, jangan macam-macam Ustaz ya, saya punya papa. Saya tidak tahu di doktrin atau tidak, wallahu alam, saya tidak tahu tentang itu. Dan saya bilang, jangan benturkan itu. Tetapi ikuti alur yang ada. Insya Allah kita akan lebih sayang Tipa punya anak dibandingkan Tipa sendiri. Alhamdulillah langsung dari situ dia diam. Apa dia bilang? Yang penting dia masih bernafas Ustadz, sikat. Saya bilang, yes! Alhamdulillah sekarang itu anak tidak ada begitu. Badian terus dalam sekolah di kelas. Kalaupun dia bermain hanya sekilas dan seterusnya. Nah itu yang luar biasa. Sehingga itu saya sampaikan, mohon maaf jangan pernah mempo dulu. Tahu mempo dulu Apa di bahasa Indonesia mempo dulu ini? Pokoknya mempo dulu lah. Pokoknya begitu. Saya juga lama sekolah mengajar di SMA. Saya dulu mengajar di SMA Wirabakti, Pak. Lama, sekitar 10 tahun lebih saya mengajar di sana. Setelah itu mulai tahun ajaran baru kemarin saya berhenti. Sudah tidak, saya buat lagi sekolah yang lain yang dimana kita kelola sendiri dengan model pembelajaran keagamaan. Dari situlah kemudian kita orang buat sekolah baru. Mulai tahun ini ada sekolah baru namanya SD, tapi SD-nya unik. Diantar jam 7 pagi, dijemput jam 8 malam. Iya. Jadi orang tua yang kerja di kantor tidak pusing. Dia datang antar semuanya. Tapi pola pengajarnya sudah dari jam 7 sampai 11.30 fokus keduniaan. Kemudian kita orang kasih istirahat sampai 2:30. Dari 2:30 sampai malam pelajaran ke pesantrenan. Itu semi pesantren dari anak SD. Alhamdulillah. Saya tidak mau promosi, cuma kasih tahu. Serius ini tidak mau promosi, cuma kasih tahu. Kenapa kita buat seperti ini? Hanya ingin menjadikan bapak ibu punya anak menjadi saleh dan saleha. Terakhir saya ingatkan bagi para orang tua. Bagaimanapun solehnya Tipa dengan ti ibu. Kalau anaknya tidak saleh, jangan bermimpi masuk surga, Pak. Jangan bermimpi masuk surga. Kan banyak riwayat yang kita dengar sering ceramah atau di mana semua kita. Tapi begitu sebaliknya, orang tua tidak pambah sambayang, tidak tahu mengaji dan seterusnya, maksiat demi maksiat dia buat. Tapi bisa saja orang tua itu masuk surga. Ada dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW menyebutkan ada orang tua masuk surga. La turfa'u darajatahu fil jannah. Allah angkat derajatnya tinggi sekali di surga, Pak. Saking tingginya dia tanya sama Tuhan, ya Rabbi kenapa saya masuk surga? Saya bukan tidak terima masuk surga, saya ini tahu diri ya Rabb. Dahulunya saya tidak pambah sambayang. Mau puasa jangankan 3 hari, setengah hari pun tidak. Salat tidak, mengaji apalagi tidak ada. Maksiat demi maksiat yang saya buat ya Rabb. Tapi kenapa saya masuk surga? Saya ingin cari tahu, penasaran saya ya Rabb. Sampaikan alasan itu kenapa saya masuk surga. Saya ini hanya untung nama-nama Islam. Abdullah, itu cuma siang sampai sore. Dari pagi sampai sore Abdullah, Pak. Kalau malam semakin larut bukan Abdullah, siapa? Abdullah. Siapa? Saya punya nama hanya itu saja, Pak. Tapi kenapa saya masuk surga? Apa yang Allah jawab? Kalau kamu ingin tahu kenapa kau masuk surga, listighfari waladikalakan. Kau masuk surga karena anakmu yang saleh. Kau memang dulu tidak pambah sambayang, tapi anakmu 5 waktu. Kau tidak tahu mengaji, tapi anakmu hafal Quran.
Kau tidak mampu puasa, tapi anakmu full dengan puasanya. Kesolehan anakmu itulah yang membuat engkau masuk surga. Makanya berlomba-lombalah Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan orang punya anak itu saleh. Kita orang akan mampu banggakan, ini anakku di akhirat. Ini anakku ya Rabb. Makanya kita orang doakan anak-anak orang dengan doa yang terbaik. Hafal doanya Bapak Ibu sekalian. Doa orang tua terhadap anak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu dia DP ini. Ya. Bagaimana doanya? Bukan anak. Itu doa anak ke orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbai. Itu doa anak ke orang tua. Sekarang orang tua wajib mendoakan anaknya. Apa doanya? Tipe Imam sering baca. Rabbana hablana min azwajina. Terus wa qurrata a'yun. Atau yang kedua, Rabbi ji'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbi, jadikan saya ini saleh dan anak-anakku juga lebih saleh ya Rabb. Ini yang doa yang dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, begitu juga yang bagi para orang tua, ketika Allah ambil anaknya dalam usia yang belum balik, ini adalah aset akhirat bagi orang tua. Jangan bersedih terlalu lama. Kenapa? Ketika kita orang punya anak dipanggil oleh Allah pada usia yang belum balik, maka ini merupakan bagian yang memberikan syafaat terhadap orang tua di hari kiamat nanti. Cukup bagi kita orang, bagi orang tua adalah mendoakan mudah-mudahan di akhirat nanti dia menjadi penolong utama bagi kita di akhir. Dan kita doakan mudah-mudahan bisa ada anak-anak pengganti yang lebih soleh-soleh lagi. Insya Allah berpanjang. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada yang kurang nanti tolong dilengkapi. Kalau ada yang kurang pas nanti kita diskusi.